Managing Director Nusa 2, para kepala divisi yang hadir dan rekan-rekan ITDC, dan tentunya khusus Pak Nagari, Pak Win dari Surveyor Indonesia. Pagi ini agendanya rencana ada pemaparan Pak dari Surveyor Indonesia mengenai inspeksi kesehatan. Jadi ini kaitannya dalam rangka rencana kita untuk melakukan program nasional Pak untuk membuka kembali kawasan wisata Nusa 2 seperti arahan dari pemerintah pusat. Putri itu. Contohan Mesalin Putri. New normalnya kondisi pariwisata di Indonesia. Tapi kan lagi putih. Ya. Agenda intinya itu Pak. Nanti mungkin setelah dipaparkan ada tanya jawab dan nanti akan disampaikan langkah-langkah berikutnya. Mungkin sebelum dimulai dari Pak Dirkop mau ada pengantar dulu Pak, dipersilakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih nih teman-teman dari Surveyor Indonesia sudah bisa online untuk paparan via VidCon ya. Saya dapat info mengenai Surveyor Indonesia ini dari Direktur Keuangan, dan saya pikir saya juga perlu tahu apa sih kira-kira yang kita mau lihat ke depan, karena concern saya lebih kepada proses membuka destinasi bagi wisatawan ini kan bukan pekerjaan sederhana ya dalam situasi sekarang. Ini membutuhkan protokol yang betul-betul kuat karena kita tidak mau menjadi trigger gelombang-gelombang outbreak selanjutnya di kawasan. Nah mungkin concern kami di ITDC seperti itu. Tapi yang kedua karena pemerintah memang sudah berikan arahan bahwa kita mulai uji coba di Bali, khususnya Nusa 2, ya memang dipikirkan seperti apa gitu. Mungkin nanti setelah Surveyor Indonesia paparan, saya minta teman-teman ITDC lebih proaktif untuk bisa mempertanyakan apakah referensi-referensi yang digunakan sudah mengacu kepada standar-standar internasional khususnya WHO, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan sebuah SOP yang memang berguna buat kita di Indonesia. Kebetulan saya ada jadwal yang lain, tapi nggak apa-apa, saya on off aja. Jadi silakan saja teman-teman dari Surveyor Indonesia dimulai, nanti setelah itu Lutfi yang akan moderatorin, nanti teman-teman yang lain silakan respon aja. Dan kompilasinya nanti di akhir acara saya akan coba dengar juga. Baik, saya rasa itu aja. Terima kasih. Sangat. Ya Pak, kalau sudah tidak ada tambahan lagi mungkin Pak Ardita mau memberikan ini dulu Pak, sepatah dua patah kata atau kita langsung mulai dengan paparan? Silakan Pak. Langsung aja Pak, kita diskusi Pak. Jadi karena kita memberikan materi kita bisa Pak Lutfi masih mute. Pak Lutfi yang mute. Iya. Silakan Pak Nagari mungkin untuk memperkenalkan diri dan juga untuk memaparkan materinya, silakan. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenalkan saya Nagari Karniadi, saya adalah General Manager Surveyor Indonesia yang membawai Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Izinkan Surveyor Indonesia ini adalah badan usaha milik negara seperti halnya ITDC. Nah, kami adalah lembaga inspeksi yang terakreditasi 17020 untuk melakukan inspeksi terutama K3 ya, inspeksi K3, inspeksi terkait dengan mutu dan seterusnya. Nah, di dalam konteks COVID-19 kami juga menawarkan inspeksi kebersihan, kesehatan, dan keselamatan yang mengacu pada standar WHO dan peraturan perundangan yang berlaku. Secara singkat, saya akan memberikan pemaparan dulu 1,5 jam, nanti terus kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, karena ini hanya awareness, jadi pengenalan, jadi lingkupnya mungkin global dulu. Nanti secara detail akan ada pelatihan atau training berikutnya, khususnya untuk bagi inspektur-inspektur
kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Izinkan saya akan melakukan share materi saya. Materi ini direkam, nanti bisa akan kami sampaikan, kalau misalnya ada gangguan, nanti Bapak Ibu yang ada di sini nanti akan menerima materi ini dalam bentuk soft copy yang akan dikirim ke email Bapak Ibu. Jadi ini adalah semacam panduan praktis terlebih dahulu, jadi sifatnya global, untuk mencegah penularan penyakit dan kecelakaan di tempat wisata, khususnya di dalam konteks COVID-19. Nah, memang COVID-19 ini bisa mengancam keberlanjutan destinasi wisata dan nantinya juga akan menyeret ekonomi warga sekitar. Tapi kita tidak menyerah, tetap berusaha mengambil peluang dengan perlakuan risiko yang tepat. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana membuktikan perlakuan risiko tersebut sudah komprehensif. Bagaimana kita meyakinkan pemangku kepentingan bahwa area kita bisa dibuktikan aman. Nah, maka di sini perlulah tempat-tempat wisata, kawasan wisata, hotel, dan restoran itu menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan secara terstruktur dan komprehensif dan membuktikan kelayakan fasilitas pencegahannya melalui inspeksi yang dilakukan oleh internal maupun oleh pihak ketiga yang independen. Terlebih dahulu saya akan memberikan tentang pengertian dulu. Yang disebut dengan manajemen kesehatan dan keselamatan ialah itu adalah upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam upaya mencegah penularan penyakit, khususnya COVID-19, dan mencegah terjadinya kecelakaan yang menimpa pekerja, wisatawan, dan orang lainnya di dalam area wisata dan lingkungannya. Nah, tujuannya adalah manajemen ini adalah memastikan pekerja, wisata, dan orang lain yang berada di area wisata dan lingkungannya bebas dari risiko penularan penyakit, khususnya COVID-19 dan kecelakaan. Nah, ruang lingkup dari manajemen ini, ruang lingkup inspeksi, manajemen keselamatan, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, mungkin ya istilah yang lagi populer, itu ditujukan untuk destinasi wisata, khususnya akomodasi, sektor akomodasi, itu hotel dan bentuk penginapan lainnya, restoran, dan kawasan wisata terbatas. Kawasan wisata terbatas, jadi tidak ada panduan, kami tidak memberikan ruang lingkup misalnya wisata alam, ya, wisata alam seperti hiking, ya, terus kemudian mendaki gunung. Nah, itu tidak menjadi di luar ruang lingkup pembahasan kami. Nah, prinsip dari pencegahan penularan penyakit, khususnya COVID-19 dan kecelakaan adalah pertama, kita mengidentifikasi dulu peraturan perundangan dan panduan atau protokol lembaga, baik itu lembaga nasional maupun internasional, seperti WHO, ILO, dan yang lain-lain, termasuk peraturan perundangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan seterusnya. Dan ini adalah menjadi dasar atau landasan kita di dalam merancang manajemen kesehatan dan keselamatan destinasi wisata. Nah, dari peraturan dan panduan atau protokol lembaga ini, nanti kita akan merancang sebuah manajemen risiko bagaimana memastikan tempat wisata kita itu bersih, sehat, dan aman. Dengan menerapkan perlakuan risiko yang memadai, di mana perlakuan risiko ini mengikuti hierarki perlakuan risiko, mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa, tindakan administratif, dan pemakaian alat pelindung diri di tempat-tempat wisata. Di mana perlakuan risiko ini tujuannya nanti untuk mencegah perilaku tidak aman atau unsafe, right? Dan mencegah kondisi tidak aman atau unsafe condition. Di mana keduanya nanti ini akan membuat lingkungan yang bersih, sehat, dan selamat. Nah, ini adalah peraturan perundangan dan panduan protokol terkait kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, khususnya COVID-19, yang nanti akan menjadi acuan kita di dalam melakukan penyusunan manajemen
kesehatan dan keselamatan, termasuk melakukan inspeksi-inspeksi di tempat wisata. Mulai dari undang-undang tentang keselamatan kerja, terus kemudian penerapan sistem manajemen K3, ada peraturan Menteri Kesehatan tentang standar kesehatan kerja perkantoran, lingkungan kerja, ada panduan pencegahan penularan COVID-19 di tempat fasilitas umum, ada dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini yang paling banyak dari WHO. Jadi WHO mengeluarkan berbagai macam panduan dan protokol yang nanti harus kita patuhi di dalam penyusunan manajemen K3 atau kesehatan dan keselamatan di tempat wisata kita. Nah, di sini ada juga yang dari ILO. Nah, seluruh panduan-panduan ini harus diakomodir dan juga nanti menjadi landasan atau referensi di dalam melakukan inspeksi yang dilakukan oleh Bapak, Ibu yang ada di sini, maupun yang akan dilakukan oleh pihak ketiga independen, yaitu Surveyor Indonesia. Jadi Surveyor Indonesia nanti mendasari inspeksinya pun berdasarkan referensi-referensi yang dikeluarkan WHO. Jadi tidak boleh, itu adalah persyaratan minimum. Meskipun nanti kami akan menambahi dari pengalaman-pengalaman dan best practice kami selama kami juga melakukan audit health and safety di berbagai industri. Jadi ada jadi WHO, jadi protokol WHO itu adalah persyaratan minimal. Kemudian ada peraturan perundang-undangan yang harus juga dipatuhi, kemudian juga ada best practice industri yang harus juga dipatuhi, terutama yang terkait dengan industri wisata. Elemen manajemen kesehatan dan keselamatan ini ada 7 intinya. Ada 7 elemen. Pertama adalah, ini yang paling penting, kepatuhan pada peraturan perundangan dan protokol lembaga nasional dan internasional. Yang kedua adalah manajemen risiko. Yang ketiga adalah training dan sertifikasi personel. Yang keempat adalah sosialisasi dan awareness. Yang kelima itu adalah kegiatan higienisitas dan sanitasi. Yang keenam itu adalah rencana dan program tanggap darurat. Dan yang terakhir adalah inspeksi, evaluasi, dan perbaikan. Ini adalah 7 elemen. Nah, 7 elemen ini tentunya bisa berjalan dan dibuktikan bisa berlangsung atau konsisten atau efektif penerapannya kalau didukung oleh kebijakan tertulis dan komitmen dari pimpinan puncak. Dan nanti divalidasi oleh inspeksi pihak ketiga yang independen. Saya akan membahas tentang syarat yang pertama, elemen pertama, kepatuhan. Nah, nanti setiap perusahaan atau pengelola destinasi wisata mengidentifikasi seluruh peraturan, termasuk protokol, yang berlaku atau yang relevan terhadap tempat wisata tersebut. Kemudian nanti akan dilakukan semacam risk assessment. Apa-apa yang bisa mengganggu atau membatalkan atau bisa menimbulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan atau protokol yang sudah ditetapkan oleh berbagai lembaga. Nah, ini semacam self assessment yang dilakukan oleh tim internal tempat wisata. Nah, kira-kira formulirnya seperti ini. Jadi nanti setiap kegiatan, setiap area, itu nanti dicari peraturan, protokol apa yang relevan. Kemudian persyaratan apa yang harus dipatuhi di area atau di aktivitas itu. Kemudian nanti diidentifikasi kemungkinan kejadian atau potensi bahaya pelanggarannya. Kemudian rencana tindakan perbaikannya apa, PIC-nya siapa, due date-nya siapa. Jadi ini pekerjaan cukup detail, cukup membutuhkan ketelitian. Ya. Kemudian setelah dilakukan pelaksanaan identifikasi dan evaluasi persyaratan dan potensi kejadian yang bisa mempengaruhi pelanggaran peraturan, maka dilakukan evaluasi kepatuhan. Nah, evaluasi kepatuhan ini
dilakukan melalui audit atau melakukan inspeksi independen yang dilakukan oleh tim internal. Itu elemen yang pertama. Ini elemen yang sangat kritikal sebelum kita memulai keseluruhan manajemen. Nah, ini adalah peraturan-peraturan perundangan yang minimal, Jadi masih ada yang lain karena nanti pasti setiap institusi lokal, misalnya pemerintah daerah, bahkan mungkin desa itu punya peraturan tersendiri yang khas di area itu, dan itu adalah menjadi acuan kita untuk melakukan evaluasi kepatuhan peraturan perundang-undangan. Jadi yang ada di sini nomor 1 sampai 14 ini adalah minimum, meskipun nanti ada protokol lain yang ditetapkan oleh lembaga lokal atau pemerintah daerah yang harus menjadi acuan kita. Nah, itu elemen pertama. Elemen yang kedua adalah manajemen risiko. Nah, organisasi harus melaksanakan manajemen risiko dan mendokumentasikan pelaksanaannya. Nah, manajemen risiko ini harus ditelaah ulang dan dilakukan penyesuaian apabila ada perubahan-perubahan di tempat wisata. Nah, manajemen risiko ini ada beberapa panduan yang harus diikuti sesuai dengan persyaratan WHO. WHO mensyaratkan apabila di area wisata itu ada bisnis yang terkait makanan dan minuman, maka menurut protokol atau panduan dari WHO harus menggunakan teknik HACCP dan diusahakan menerapkan Food Safety Management System ISO 22000. Dan ini agak cukup merepotkan, apalagi kalau misalnya di area wisata itu tempat-tempat orang jual makanannya itu belum mematuhi atau tidak mematuhi HACCP. Nah, ini bisa merepotkan. Jadi mesti harus ada edukasi khusus bagi para penjual makanan yang ada di area wisata untuk menerapkan HACCP. Dan itu ada protokol-protokol higienisitas di dalam HACCP yang harus dipatuhi. Kemudian untuk instalasi fasilitas lingkungan dan kegiatan manusia di area wisata, termasuk kegiatan manusia yang di fasilitas umum atau sosial yang terhubung dengan area wisata, misalnya pantai, tempat rekreasi, itu ada teknik sendiri, yaitu teknik HIRA. Nanti basisnya adalah what if. Nah, kemudian kalau misalnya ada acara yang melibatkan kumpulan massa, WHO sudah memberikan panduan untuk teknik risk assessment yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Nah, 3 teknik ini, Bapak Ibu, itu yang harus dipatuhi atau dilaksanakan di tempat wisata. Nah, fokus daripada manajemen risiko di area wisata ialah bagaimana mencegah peristiwa dan kemungkinan kejadian yang berdampak pada kegagalan persyaratan physical distancing dan penyebaran aerosol yang keluar dari mulut dan hidung manusia yang berdampak pada penularan penyakit. Nah, kemudian merancang dan menetapkan perlakuan risikonya. Jadi fokusnya itu adalah manajemen risikonya nanti, fokusnya adalah bagaimana atau peristiwa apa atau skenario apa yang bisa menggagalkan persyaratan physical distancing dan bisa menyebarkan penyebaran aerosol. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Dan ini membutuhkan teknik membutuhkan tim manajemen risiko yang solid, yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan atau expert di bidangnya secara internal. Nah, kemudian manajemen risiko ini tidak hanya berupa dokumen, tapi harus disosialisasikan, Pak. Jadi seluruh orang atau yang manusia yang berada di area itu, terutama karyawan, mitra, itu harus memahami manajemen risikonya ini. Dia harus paham skenario-skenario apa yang bisa menggagalkan 2 persyaratan ini. Terus bagaimana mereka melaporkan apabila melihat potensi terjadinya skenario tersebut. Maka perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi pelaporan potensi bahaya dan menindaklanjutinya. Secara sekilas seperti itu.
Nah, ini contoh HACCP, jadi mungkin sudah tidak detail, jadi HACCP itu adalah sebetulnya bagaimana mengendalikan dan mengawasi keamanan pangan secara preventif. Ya, untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan hazard mulai dari bahan baku selama proses produksi, pengolahan, manufaktur, penanganan, dan penggunaan bahan makanan. Untuk menjamin bahwa proses ketika pengolahan dan penyajian itu tidak menimbulkan penularan penyakit, atau mungkin di dalam makanan itu sendiri bisa menimbulkan zat-zat yang bisa menimbulkan sakit. Nah, ini HACCP ini dibuat tim, jadi nanti setiap area di mana ada proses bisnis yang terkait dengan makanan, maka perlu dilakukan HACCP. Ini yang sangat repot, karena budaya Indonesia kan untuk higienisitas makanan ini sangat rendah. Nah, ini perlu effort tersendiri ketika, ini proses penyusunan HACCP, mungkin kita nanti harus membentuk tim, Bapak Ibu harus membentuk tim HACCP di area-area di mana ada kegiatan penjualan makanan atau disajikan makanan. Nah, ini perlu dibuat HACCP-nya. Kemudian ini adalah HIRAK. HIRAK adalah proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di perusahaan, di area wisata terutama. Kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut, lalu membuat program pengendaliannya, agar dapat diminimalisir tingkat risikonya ke lebih rendah. Jadi nanti kita membuat tim untuk mengidentifikasi di setiap area aktivitasnya nanti itu apa saja. Kemudian kita memperkirakan skenario-skenario berbahayanya nanti apa. Kemudian baru kita melakukan analisa risiko, kemudian merancang perlakuan risikonya. Nah, ini kira-kira contoh kolomnya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam materi yang kami kirimkan by email. Nah, kemudian yang ketiga, ini WHO juga merekomendasikan teknik risk assessment, khususnya kalau misalnya tempat wisata itu akan mengadakan acara yang bisa mendatangkan banyak kerumunan massa. Ya, di sini ada guidance yang dikeluarkan oleh WHO 20 Maret 2020 ya tentang risk assessment dan mitigasi, termasuk di dalamnya ada checklist-checklistnya. Nanti kita akan menganalisa risiko. Apakah acara itu dalam kondisi risiko yang kategori high risk, moderat, atau rendah, atau sangat rendah. Kalau misalnya nanti dari hasil analisa risikonya very high, ya, maka tempat wisata ini belum layak untuk menyelenggarakan acara. Tapi kalau misalnya moderat, maka perlu ada upaya-upaya yang signifikan, upaya perlakuan risiko yang signifikan untuk mengurangi sampai tingkat risiko yang bisa diterima. Ini yang harus dilihat, nanti risk assessment tools-nya nanti bisa kami bagikan saat bisa juga nanti Saudara Joni di sini sebagai host-nya nanti akan bisa menyertakan risk assessment tools-nya sebagai pembelajaran atau mungkin informasi bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, hal-hal yang perlu dicatat dalam manajemen risiko yang dikeluarkan oleh WHO adalah berbagai skenario harus dibuat dalam perencanaan acara atau kegiatan di tempat wisata, baik itu indoor dan outdoor, untuk mengambil keputusan bagaimana perlakuan risikonya. Fokus skenario ialah mencari kemungkinan-kemungkinan kejadian yang dapat mempengaruhi persyaratan physical distancing dan penyebaran aerosol yang keluar dari mulut dan hidung manusia. Nah, catatan analisa risiko ini harus didokumentasikan dan ditinjau setiap saat. Nanti inspektur kami kalau melakukan inspeksi akan melihat mana catatan manajemen risikonya. Dan apa yang keluar dari rekomendasi manajemen risikonya. Apakah sudah diterapkan atau belum. Kalau belum, kenapa alasannya. Terus kemudian inspektur kami nanti akan melakukan inspeksi analisa risiko mandiri
yang nanti tentunya akan dikonfrontir kepada Bapak untuk menetapkan tingkat risikonya. Nah, hal-hal yang penting dicatat adalah skenario yang menimbulkan massa tak terkendali harus diidentifikasi dan ditetapkan perlakuan risikonya secara madai. Analisa risiko itu nanti melibatkan institusi keamanan dan ketertiban lokal, misalnya kepolisian, Satpol PP, dan lain-lain. Skenario yang menimbulkan antrian massa untuk masuk area wisata sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan atau penumpukan orang diidentifikasi dan ditetapkan perlakuan risikonya yang memadai. Nah, di sini ada catatan penting. Pengelola tempat wisata harus menghitung dengan cermat kapasitas tempat parkir dan memberikan petunjuk jelas di mana slot parkir yang masih kosong dan berapa jumlah sisa tempat parkir yang kosong di tempat wisata agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan manusia. Mungkin kalau Bapak Ibu berkunjung di mal-mal yang besar di Surabaya, Jakarta itu kan ada kayak semacam petunjuk itu. Jadi berapa jumlah mobil yang masuk nanti itu disesuaikan dengan slot parkirnya. Nanti seyogyanya parkir tempat mobil itu nanti harus dibagi berbagai sektor dan setiap sektor itu ada gate yang dipasang sensor jumlah mobil yang masuk. Dan itu nanti secara otomatis harus terhubung ke main gate untuk memberikan informasi berapa sisa slot tempat parkir dan seterusnya. Untuk menunjukkan supaya orang nanti memberikan early warning, orang di main gate nggak memasukkan saja mobil, tapi bisa memberikan perintah supaya mobil tadi itu tidak masuk. Pengelola tempat wisata harus menghitung dengan cermat kapasitas pengunjung dan memonitor dengan tepat menggunakan sensor yang ditempatkan di gate pintu masuk untuk memberikan peringatan kepada petugas yang mengatur pengunjung bahwa tempat wisata sudah hampir melebihi kapasitas untuk mempertahankan physical distancing. Jadi nggak langsung orang masuk bruk begitu, tapi mesti harus ada sensor yang nanti akan terhubung secara otomatis kapasitasnya sudah hampir terlewati atau belum. Pengelola tempat wisata harus menyediakan area manuver yang memadai untuk mengantisipasi calon pengunjung membatalkan kunjungan terkait pemberitahuan kelebihan kapasitas di tempat wisata, agar tidak terjadi pertemuan dan penumpukan kendaraan dan manusia. Nah, ini agak repot. Jadi nanti area manuver harus tersedia, jadi supaya ada mereka ketika mau masuk mereka bisa berputar. Nah, ini adalah petunjuk-petunjuk praktis di dalam manajemen risiko yang nanti perlu diterapkan. Nah, untuk pengendalian risiko banyak, Pak. Pasti nanti ada namanya marking untuk mempertahankan physical distancing, ada desinfektan, ada alat pengukur suhu bagi pengunjung, kemudian bagaimana ketika masuk lift, masuk elevator, menggunakan UVC, jadi ultraviolet desinfektan di tempat umum. Jadi pada tempat-tempat tertentu kalau misalnya pas sudah istirahat atau mau tutup atau sudah tutup dilakukan UVC untuk mematikan bakteri dan virus. Bisa juga ada desinfektan spray ya yang seperti ini, dan itu disesuaikan dengan konteksnya, bentuknya dan penempatannya disesuaikan dengan konteks masing-masing tempat wisata, ya. Terus kemudian harus melalui kajian risiko terlebih dahulu. Ini sebagai contoh new normal inovatif lifestyle yang saya akan tunjukkan apa yang dilakukan di Icon Siam yang mungkin menjadi bayangan bagi kita, bisa menjadi gambaran bagi kita. Mohon izin saya putarkan.
saja bagaimana pengendalian risiko penularan COVID-19 di salah satu tempat wisata di Bangkok, Icon Siam. Nah, elemen yang ketiga dari manajemen kesehatan dan keselamatan itu adalah training dan sertifikasi personil. Jadi nanti perlu ada sertifikasi, baik sertifikasi itu jangan dipikir untuk sertifikasi harus ke lembaga eksternal ya. Bapak Ibu manajemen PT ITDC sendiri bisa memberikan sertifikasi kepada personilnya. Nah, sertifikasi ini terkait dengan apa? Pemahaman-pemahaman yang penting itu adalah pemahaman-pemahaman bagaimana mencegah penularan penyakit atau penularan COVID-19 di area kerja. Nah, termasuk kemudian sertifikasi bahwa personel itu sudah paham bagaimana kalau menanggapi atau merespon kondisi darurat. Kemudian pemahaman tentang protokol-protokol yang ditetapkan internal maupun protokol-protokol yang ditetapkan eksternal. Jadi nanti ada pelatihan yang bagian SDM harus menyelenggarakan, dan nanti pasti harus ada ujian-ujian yang diselenggarakan secara internal untuk memastikan setiap orang itu benar-benar memahami protokol yang ada. Jadi setiap orang yang bekerja di area tempat wisata itu harus dipastikan memahami semua protokol. Maka ini ada perlu pelatihan yang masif, awareness, penyuluhan kepada setiap karyawan, dan itu nanti diuji, terus kemudian ujiannya bisa tertulis ataupun wawancara yang dilakukan oleh internal saja, tidak perlu mengundang lembaga internal eksternal, tidak ada masalah. Terus kemudian nanti diberikan semacam surat pernyataan bahwa yang bersangkutan itu sudah memahami semua protokol-protokol yang diberikan. Kemudian tentunya setiap karyawan harus dilakukan tes kesehatan, rapid test minimal misalnya, dan itu dilengkapi dengan medical certificate ya, atau surat keterangan sehat dari lembaga kesehatan yang berwenang. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sosialisasi dan awareness. Organisasi harus melakukan sosialisasi dan awareness kepada setiap orang, baik itu wisatawan, tamu, pekerja, atau orang-orang yang ada di dalam area wisata, dan pemangku kepentingan lain, terkait dengan protokol-protokol program kesehatan dan keselamatan. Jadi dibuat semacam leaflet atau poster, atau bisa juga melalui pemandu. Jadi di beberapa area yang kemungkinan ada kerumunan atau ada orang, itu diberikan pemandu untuk menjelaskan protokol higienis, persyaratan physical distancing, terus protokol tentang tanggap darurat. Jadi kalau misalnya ada kejadian, misalnya ada orang kemudian terjatuh sesak nafas, gitu, nah orang yang melihat harus melakukan apa? Nah itu harus dijelaskan melalui pemandu atau leaflet atau poster yang terpampang di berbagai tempat, tentunya dengan mempertimbangkan estetika. Ya. Kemudian larangan perilaku yang dapat menularkan penyakit, tentang etiket batuk, bersin, ya gitu kan, itu harus dibuat, dan itu bisa terlihat terbaca dengan jelas, termasuk larangan-larangan perilaku yang dapat menimbulkan kecelakaan. Nah, pelatihan pemahaman yang penting yang diberikan kepada karyawan, seperti yang dipersyaratkan oleh WHO terkait COVID-19 adalah pemahaman dari mana dan bagaimana penularan akan menerpa terkait dengan tugas-tugas tertentu dan bagaimana mereka menghindarinya. Penggunaan APD dan bagaimana melepaskannya dengan benar dan aman. Jadi seluruh karyawan diberikan pemahaman bagaimana menggunakan APD yang benar, bagaimana melepaskannya, dan bagaimana membuangnya. Dan selama memakainya, apa yang harus mereka perhatikan ketika memakai APD. Itu harus diberikan pemahaman. Kemudian bagaimana menanggapi dan menangani keadaan darurat, yaitu kalau adanya karyawan atau tamu dengan suspek COVID-19. Nah, ini respon karyawan itu harus diberikan pemahaman. Ya.
Kemudian ini yang agak penting, elemen berikutnya adalah kegiatan higienisitas dan sanitasi. Nah, organisasi harus menyusun dan menetapkan program dan kegiatan higienisitas dan sanitasi untuk mencegah penularan penyakit. Kegiatan tersebut harus disosialisasikan kepada setiap orang di tempat wisata sesuai dengan perannya. Misalnya, kegiatan higienisitas itu misalnya hand hygiene, pakai masker, tidak bersentuhan, physical distancing, kemudian melakukan desinfektan, baik itu manual, bisa pakai UVC atau ULV. Nah, untuk program higienisitas ini, Bapak Ibu, itu ada beberapa referensi, ada 3 referensi. Program higienisitas terkait dengan food business. Jadi kalau ada warung di tempat wisata, kemudian ada dapur-dapur di tempat wisata atau restoran, maka harus mengikuti program higienisitas ya yang dikeluarkan oleh WHO tanggal 7 April 2020, COVID-19 and Food Safety Guidance for Food Business. Ini cukup detail tapi di sini ada persyaratannya. Untuk program higienisitas dan sanitasi terlebih dahulu harus dibuat HACCP-nya. Itu ada persyaratannya di sini. Kemudian ada referensi kedua, Operational Considerations for COVID-19, Management in the Accommodation Sector. Di sini juga ada diatur tentang program higienisitas untuk setiap karyawan di tempat wisata. Kemudian tentunya tidak kalah penting juga ada panduan dari Kementerian Kesehatan, panduan pencegahan penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan. Nah, ketiga-tiganya ini harus dibuatkan instruksi kerja, panduan internal, kemudian dibuatkan sebuah program, rencana kerja yang mengacu pada 3 panduan ini. Nah, itu nanti harus dilakukan audit, dilakukan inspeksi, pemeriksaan secara internal, dan nanti Inspektur Survei Indonesia, kalau misalnya Bapak mengundang kami, itu kami juga akan menggunakan 3 panduan ini untuk melakukan verifikasi dan inspeksinya. Nah, ini contohnya yang diatur oleh HACCP ya, dalam Food Safety Management System ISO 22000 yang menjadi acuan di dalam peraturan WHO tanggal 7 April 2020 itu mengatur tentang personal hygiene, kitchen hygiene, ya, personal hygiene, termasuk food preparation and storage, itu juga diatur di sana. Nah, kemudian yang diatur di dalam WHO juga terkait pembersihan dapur, pest control, ya, penghelapan, pembersihan wastafel. Usahakan kalau penggunaan wastafel seperti ini kan orang kadang-kadang males ya pakai banyak orang menggunakan keran. Mungkin gunakan keran sekarang sudah di era COVID ini sudah ada produksi keran yang tidak lagi pakai tangan tapi pakai kaki. Jadi mengeluarkan airnya pakai kaki ya untuk meminimalkan ini. Terus kemudian handle-handle pintu. Nah, sekarang juga pintu-pintu sudah di bawah itu sudah dilengkapi semacam kotaan begitu. Jadi kalau membuka pintu bisa didorong pakai kaki. Kemudian pembersihan AC, pembersihan dan sterilisasi kamar-kamar tamu. Ya. Kegiatan higienisitas dan sanitasi lain yang sesuai persyaratan WHO terkait COVID-19 itu pemantauan konsentrasi desinfektan di kolam renang. Misalnya seperti itu. Pemantauan dan pembersihan peralatan laundry dan dishwashing, pembersihan filter, memastikan soap dispenser, hand sanitizer, dispenser, tissue holder harus terisi setiap saat. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Nah, nanti kalau misalnya ada inspektur jalan-jalan melakukan inspeksi ada yang kosong, nah ini menjadi temuan major. Usahakan tidak lagi memberikan layanan buffet, layanan minum dilakukan oleh petugas khusus. Sediakan mesin cuci peralatan makan, dishwashing machine, atur meja sedemikian rupa sehingga dalam 10 meter persegi hanya ada 4 orang. Jarak punggung manusia antar meja minimal 1 meter, jarak berhadapan antar manusia minimal 1 meter. Direkomendasikan menutup area
permainan anak-anak kecuali sudah dibuat dan dilakukan program disinfektan yang sistematis. Pembersihan dan disinfektan pada restroom, koridor, lift, tangga, elevator, dan lain-lain dilakukan sesering mungkin. Itu ada programnya, ada checklistnya, ada sistem monitoringnya, ada sistem supervisinya. Dan itu harus lengkap. Pembersihan dan disinfektan handle pintu, tombol lift, handrail dilakukan sesering mungkin. Ini rekomendasi dari WHO. Nah, di sini organisasi harus menetapkan prosedur dan instruksi kerja terkait higienisitas dan sanitasi. Diberikan karyawannya, diberikan pelatihan, diberikan surat keterangan atau sertifikat pelatihan. Ya, yang menyatakan bahwa mereka sudah memahami dan mampu melaksanakan prosedur dan instruksi kerja tersebut. Nah, prosedur dan instruksi kerja sekali lagi harus mengacu pada prosedur-prosedur atau protokol atau peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya ya dokumen ini ya, ada 2 dokumen yang harus menjadi acuan. Nah, setiap prosedur, instruksi kerja, dan pelaksanaannya di lapangan harus didokumentasikan. Didokumentasikan, kemudian laporan pelaksanaannya didokumentasikan, dokumentasinya boleh paperless atau menggunakan logbook. Ya, jadi misalnya setiap personel itu diberikan logbook, dan logbook itu setiap saat harus diberikan kepada inspektur internal untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Ya, nah program-program higienisitas dan sanitasi itu juga mencakup area sebagai berikut: perkantoran, halaman, taman, pedestrian, dan pagar. Area wisata terbuka untuk umum, arena pertunjukan, tempat ibadah, kantin karyawan dan umum itu juga menjadi ruang lingkup untuk higienisitas dan sanitasi. Sport center, fitness center, bar and coffee shop, kolam renang, saluran pembuangan, tempat parkir, ruang tunggu driver, dan semua ruangan yang ada di tempat wisata sesuai dengan konteksnya harus memiliki program higienisitas dan sanitasi. Jadi nanti inspektor harus tahu bahwa setiap tidak ada area atau ruangan yang tidak memiliki program higienisitas dan sanitasi. Kemudian elemen berikutnya adalah rencana dan program tanggap darurat. Nanti organisasi menetapkan rencana dan prosedur instruksi kerja terkait tanggap darurat dan menyiapkan serta memelihara sarana dan prasarananya. Ya, termasuk prosedur dan instruksi kerja menghadapi kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat itu adalah apabila diketahui atau dilaporkan adanya tamu, karyawan, atau orang lain yang ada di dalam area wisata terindikasi sakit pernafasan dan demam atau gejala penyakit menular lainnya, termasuk adanya kecelakaan. Nah, prosedur tanggap darurat ini harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku ataupun protokol-protokol yang diatur. Nah, WHO dalam dokumen ini, ya, dokumen Operational Considerations for COVID-19 Management in the Accommodation Sector, itu sudah mengatur kalau misalnya terjadi keadaan darurat seperti yang ada di sini, yaitu adanya suspek COVID-19. Oleh karena itu, Bapak Ibu, diatur juga sebuah tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat yang dilengkapi dengan tanggung jawab dan kewenangan. Dan tim ini pasti harus dilengkapi dengan pelatihan dan alat pelindung diri yang memadai sesuai prosedur yang berlaku. Nah, dan setiap orang itu diberikan awareness, penyuluhan tentang respon mereka, bagaimana menghadapi tanggap darurat. Nah, untuk menghadapi tanggap darurat, tentunya supaya tanggap darurat itu berjalan dengan efektif, maka harus ada yang namanya prakondisi, yang disebut dengan prakeadaan darurat, yang meliputi antara lain, personel yang bertugas dan tamu pengunjung harus dicatat, terutama kalau itu indoor ya. Jadi kalau misalnya di ruang di hotel, di restoran, ya, itu ada sistem yang mencatat atau memonitor tamu-tamu
Jadi nanti kalau misalnya keadaan darurat, misalnya ada tamu yang suspek begitu, terus kemudian dinyatakan positif, maka itu akan dengan mudah siapa-siapa saja yang tadi berdekatan. Karyawannya siapa, orang pengunjung yang lainnya siapa, itu dengan mudah akan ditelusuri. Lebih baik dilengkapi CCTV di setiap sudut untuk kebutuhan monitoring mobilisasi setiap orang di area wisata. Ini sangat bermanfaat untuk penanganan keadaan darurat. Orang-orang di area pendukung, seperti di dalam kantin karyawan, ruang tunggu sopir, harus dimonitor dan menjadi pertimbangan penyusunan rencana tanggap darurat. Orang-orang yang melewati area destinasi wisata karena terhubung dengan fasilitas umum atau sosial, misalnya pantai, tempat rekreasi, harus dimonitor dan menjadi pertimbangan dalam rencana tanggap darurat. Nah, ini prosedur tanggap darurat harus dibuat mengacu pada faktor-faktor yang dipertimbangkan ini. Nah, setiap tanggap darurat harus disediakan sarana dan prasarana, baik itu alat pelindung diri, ya, terus kemudian fasilitas ruangan karantina misalnya, itu harus dilengkapi. Nah, setiap sarana dan prasarana harus dilakukan inspeksi secara rutin, dan rekamannya harus ada, rekaman inspeksinya, dan itu tersimpan ya untuk kebutuhan evaluasi. Kemudian pimpinan puncak itu harus menetapkan dan mendokumentasikan kerjasama dengan instansi atau lembaga pendukung tanggap darurat, seperti rumah sakit, dokter, dinas kesehatan, atau lembaga khusus yang ditetapkan melayani COVID-19 berdasarkan peraturan perundangan. Jadi, tempat wisata seharusnya ada bukti tertulis sudah menjalin kerjasama apabila terjadi kondisi darurat. Nah, tim tanggap darurat dan karyawan diberikan pelatihan pemahaman, rencana, dan prosedur tanggap darurat. Nanti pimpinan puncak mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan karyawan telah mengikuti pelatihan tersebut dan paham. Ya. Rencana tanggap darurat harus diuji dan dibiasakan kepada tim tanggap darurat dan karyawan melalui simulasi secara rutin. Nah, simulasi ini bisa melibatkan instansi atau lembaga pendukung tanggap darurat. Nah, rekaman pengujian dan simulasi harus ditelaah, dievaluasi, dan sebagai masukan perbaikan pada rencana, program, dan instruksi kerja atau perbaikan sarana dan prasarana tanggap darurat. Nah, WHO juga menyarankan memberikan rekomendasi dan panduan apabila terjadi kasus COVID-19 ya pada pekerja atau tamu. Ini ada beberapa rekomendasi ya. Ini ada operational consideration for COVID-19 management in the accommodation sector. Nah, ini ada panduan penanganan keadaan darurat. Nah, salah satunya atau sebagian saya tampilkan di sini. Jadi kalau misalnya ada tamu begitu ya di hotel atau di tempat wisata ya, kemudian ternyata suspek COVID-19, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan ini sudah diatur oleh WHO dan itu dimasukkan di dalam prosedur. Jadi kita harus punya prosedur dan instruksi kerja yang mengakomodir ini sesuai dengan persyaratan WHO. Nah, kemudian yang berikutnya adalah inspeksi, evaluasi, dan perbaikan. Tentunya tim internal harus dibentuk untuk melakukan inspeksi dan evaluasi perbaikan. Inspeksi itu terkait dengan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian kepatuhan atau konsisten di dalam menjalankan rekomendasi dari manajemen risiko. Kemudian konsistensi di dalam menjalankan protokol internal. Nah, itu harus dilakukan inspeksi. Dan itu harus dibuat jadwal inspeksinya. Ya, kemudian kegiatan higienisitas dan sanitasi itu menjadi penting di dalam inspeksi dan harus divalidasi dan diverifikasi. Nah, apabila terjadi temuan dalam inspeksi, maka inspektur internal itu harus mencari akar penyebab, root cause, melakukan analisa. Kenapa kok terjadi pelanggaran?
kenapa kok terjadi temuan. Dan itu harus dicari penyebabnya untuk dilakukan perbaikan. Nah, tentunya nanti pimpinan akan mengeluarkan panduan kebijakan-kebijakan. Jadi elemen berikutnya adalah kebijakan dan komitmen yang menjadi payung hukum pelaksanaan elemen-elemen dari manajemen kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di tempat wisata. Nah, di sini ada kebijakan tertulis yang harus dikeluarkan oleh pimpinan puncak. Misalnya ada peraturan tidak mengizinkan pekerja atau siapapun yang mengalami gejala sakit untuk masuk. Nanti ini harus tertulis, jangan sampai orang ragu-ragu nggak masuk, nanti dipaksa masuk. Nah, itu membahayakan. Kemudian ada kebijakan tertulis tentang bagaimana menerima masukan dari para pemangku kepentingan. Dan itu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di area wisata. Kemudian ada bukti tertulis kerjasama dengan lembaga pemangku kepentingan lainnya yang akan mendukung tercapainya manajemen. Kemudian ada peraturan tertulis yang memberikan kewenangan kepada petugas perusahaan, terutama di garda depan, ya, untuk memberikan kewenangan mereka melarang, ya, memberikan peringatan, bahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi perilaku-perilaku orang atau pengunjung yang bisa membahayakan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai ragu-ragu ada diskrepensi atau diskriminasi di dalam penanganan sehingga membuat orang-orang yang berwenang di lapangan menjadi ragu-ragu di dalam bertindak. Nah, tentunya ada sistem monitor parameter-parameter pengukuran manajemen kesehatan dan keselamatan yang harus dimonitor oleh manajemen. Ya. Kemudian harus ada inspeksi, kebijakan tentang inspeksi, kemudian sistem informasi dan dokumentasi terkait surveillance, monitoring, dan penelusuran kembali pergerakan orang di area destinasi wisata. Nah, elemen yang terakhir adalah inspeksi pihak ketiga independen, Pak. Nanti Bapak bisa mengundang inspektor independen untuk memvalidasi, mungkin memberikan masukan secara independen, dan nanti akan inspektor, misalnya Surveyor Indonesia akan memberikan Certificate of Inspection dan Report of Inspection yang masa berlakunya 6 bulan, ya, terkait dengan kelayakan tempat wisata dalam mencegah penularan penyakit, khususnya COVID-19, dan mencegah kecelakaan. Ini akan dilakukan oleh inspektor kami, jadi nanti akan menelaah aktivitas dan proses di tempat wisata, sekaligus menilai kecukupan dan kepatuhan pada HACCP, HIRAK, dan hasil kajian risiko lainnya. Menelaah catatan evaluasi kepatuhan perundangan dan panduan, sekaligus menilai kecukupan identifikasi peraturannya. Menelaah catatan inspeksi, monitoring, evaluasi, dan tindakan perbaikan pada sarana, prasarana, dan personel yang dilakukan secara internal. Catatan uji rencana tanggap darurat, catatan sertifikasi personel, catatan kegiatan sosialisasi dan awareness. Kemudian kami juga akan melakukan inspeksi di lapangan, ya, baik inspeksi alat-alat, peralatan, sarana dan prasarana tanggap darurat, ya, inspeksi higienisitas. Higienisitas itu di dapur, di lobi, di kamar, di taman, di area wisata, area pertunjukan, spot center, itu nanti akan diperiksa oleh inspektor kami. Kemudian pengamatan pelaksanaan program sanitasi, higienisitas rutin, tempat sampah, pembuangan, survei lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi potensi bahaya penularan yang didapatkan dari aktivitas lingkungan sekitar yang tersambung dengan yang terhubung atau berrelasi dengan misalnya karyawan, tamu, yang akhirnya nanti masuk ke tempat wisata. Nanti kami akan memberikan sertifikat of inspection,
Dan sebelum sertifikat itu diterbitkan, ada beberapa kategori temuan yang harus segera tadi. Ini berbeda dengan audit sertifikasi. Kalau sertifikasi sistem manajemen itu kan ada sistem berlangsung meskipun ada beberapa temuan itu bisa dilakukan sertifikasi. Tapi kalau kami itu pendekatannya adalah inspeksi. Jadi langsung mengukur kelayakannya. Jadi kemampuan sarana dan prasarana, personil dan prosedur untuk memastikan mencegah terjadinya penularan COVID-19 dan kecelakaan di tempat kerja. Jadi kalau misalnya hasil inspeksi ada temuan yang berisiko terjadi pemaparan, langsung kategorinya major. Tapi kalau misalnya tidak secara langsung menimbulkan dampak penularan, itu bisa kategori minor. Tapi itu harus dipantau terus. Dan nanti inspektur akan memberikan rekomendasi perbaikan yang berpotensi melemahkan sistem pencegahan penularan penyakit. Kira-kira seperti itu. Ini ada beberapa checklist, Bapak Ibu, yang bisa saya share. Contoh checklist saja. Jadi nanti ini ada banyak sekali checklist dari mungkin satu buku begitu. Nanti kalau saya sudah janji ke Pak Lutfi, sebelum tanggal 27 kami akan mengadakan pelatihan inspeksi kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Mungkin dari ITDC nanti bisa mengirimkan orang free 2 hari. Yang jelas ada sertifikatnya dan harus lulus 70%. Nanti ini ada checklist yang harus dipatuhi di tempat wisata. Jadi ini ada checklistnya yang akan menjadi panduan para inspektur. Kira-kira begitu Bapak Ibu, kurang lebih pemaparan kami. Kami beri waktu untuk sampai jam 11 untuk berdiskusi. Kami persilakan. Monggo saya kembalikan ke Pak Lutfi. Ya, terima kasih Pak Nagari dari Surveyor Indonesia dan Bapak sekalian atas pemaparannya terkait awareness manajemen kesehatan dan keselamatan destinasi wisata. Banyak sekali ilmu yang di-share ke kita, mudah-mudahan bisa berguna sampai kepada inginnya ada komitmen dari manajemen untuk pelaksanaan ini. Dan juga tadi terakhir Pak Nagari menyampaikan ada bonus untuk 5 orang free Pak ya, untuk pelatihan dan bersertifikat. Jadi nanti kita atur Pak, kira-kira dari ITDC siapa yang akan ikut di sana. Mungkin dari Pak Direktur Konstruksi, Pak Ngurah, untuk memberikan tanggapan atau ada pertanyaan, atau nanti dilanjutkan dengan kawan-kawan ITDC yang lain. Mungkin silakan Pak. Bagus Pak Nagari materinya. Saya 65% lah saya ikutin tadi. Terutama yang simulasi di Thailand itu bagus. Saya lihat beberapa contoh ya, karena Thailand kan juga standar layanannya juga tinggi dan concern terhadap pariwisata juga luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan ke teman-teman karena Pak Ardhito sama Pak Putu Jaya dengan teman-teman Nusa Dua ini sedang kerja keras ini menyiapkan SOP-nya. Silakan saja diperdalam diskusinya dengan Pak Nagari sama teman-teman dari Surveyor Indonesia. Concern saya sebenarnya dari tadi saya ngebayangin gitu ya, ini kalau saya jadi wisatawan gitu, masuk Nusa Dua gitu, pasti saya harus melengkapi diri saya gitu ya. Mau terbang ke Bali aja nih katanya harus bawa segala macam surat-surat gitu ya. Pak Gubernur bilang belum mendarat di Bali aja udah stres gitu kan. Ini padahal liburan itu kan orang mau bergembira, ini kok malah stres duluan mau masuk Bali gitu. Jadi mungkin Pak Nagari juga perlu nanti mengkaji gitu ya. Orang ini liburan itu mau mencari hidup yang enak, Pak. Kita tuh bayar untuk sesuatu yang menyenangkan. Iya. Tapi mau ke Bali saja mesti nyiapin tes PCR lah, mesti nyiapin surat jalan, atau kalau dari Australia
New Zealand harus punya clearance dari negaranya. Saya nggak ngerti lah. Artinya mau berangkat aja udah susah. Itu kalau sendiri loh, Pak. Bayangin kalau wisatawan Nusa Dua itu majority adalah pasangan dan keluarga. Apa nggak angel urusan saya sama istri atau sama pacar saya gitu ya, mau datang ke Nusa Dua tuh udah stres duluan kita berdua. Apalagi bawa anak kan. Jadi saya lagi mikir, itu mau berangkat aja sudah susah. Nanti mendarat di Ngurah Rai, apalagi nih yang mesti hadapi. Ngantri di imigrasi berjaraknya berapa? Clearance-nya teman-teman imigrasi berapa menit? Kemudian lewat imigrasi atau sebelum imigrasi mungkin ada checkpoint kesehatan Pak Ardita. Saya nggak tahu ya teman-teman dari Angkasa Pura sama karantina apa programnya di bandara. Lah kalau di bandara bisa 2-3 jam dapat clearance, keluar dari bandara mau naik bus aja atau naik taksi, saya nggak tahu nih protokolnya gimana. Jadi jauh-jauh sebelum masuk Nusa Dua udah stres duluan Pak Nagari. Jadi Iya, betul. saya sedang membayangkan kalau saya dari Australia gitu ya mau masuk ke Bali itu lewat Ngurah Rai saja sudah 2 jam misalnya. Ya. Kemudian naik bus atau naik travel ya, naik taksi. Kalau saya suami istri atau pasangan gitu kan. Ini hubungan di taksinya gimana di bandara? Sudah dikasih sebelum antara supir sama penumpang misalnya atau gimana? Saya nggak ngerti kan. Nah begitu turun di Nusa Dua, checkpointnya Pak Ardita apa di Nusa Dua? Gitu kan. Kemudian lewat checkpointnya Pak Ardita masuk ke hotel. Checkpointnya hotel apa? Nah, tadi sudah dijelaskan itu saya lihat ya. Nah, oke lah, udah stres duluan masuk kamar istirahat. Nah, besok pagi pada saat saya breakfast, pengaturan meja kursinya gimana? Apakah kalau keluarga boleh satu meja berempat keluarga? Kalau pasangan boleh berdua walaupun jarak semeter. Tapi kalau sendiri, nah jarak antar meja di restoran atau di coffee shop itu gimana? Nah, jadi bangun tidur aja saya masuk ke coffee shop udah stres lagi gitu. Jadi saya ini terus kita lagi mikir Pak Ardita sama teman-teman ya, gimana caranya kita berlibur dengan gembira, tidak tertekan gitu. Karena regulasinya sedemikian ketat. Iya. Ya. Dulu saya ingat ya kalau kita di hotel itu kan masuk ke restoran itu, Bapak dari kamar berapa orang gitu kan. Diatur tempat duduknya, dilayanin. Perlu diambilkan kopi, Pak, diambilkan teh, diambilkan minum. Sekarang nggak ada lagi. Ambil sendiri, Pak. Gitu. Misalnya kan, ya mungkin begitu regulasinya. Saya nggak ngerti gitu kan. Karena kalau diambilin kan beresiko akhirnya kan. Karena antara waiter dengan tamu berhubungan kan. Cangkir kopinya berdekatan. Nah ini mungkin semua jadi PR semua. Jadi bukan sekedar regulasi Pak ya yang sudah dibikin WHO maupun sudah disusun dengan baik, tapi juga suasana batin ini perlu dicoba dibayangkan. Sekali lagi pariwisata itu experience ya. Wisata itu adalah mencari pengalaman yang menyenangkan karena repeat order tuh datang dari sana. Orang nggak mau ke Bali kalau suasananya nggak nyaman, nggak menyenangkan, nggak apa sih, nggak ya pokoknya nggak happy lah gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke Bali untuk berwisata dengan regulasinya sedemikian ketat, kira-kira dampak psikologisnya buat wisatawan gimana? Nah ini saya serahkan ke Pak Ardita, karena Pak Ardita ahli di bidang bandara dan sudah cukup lama juga di Nusa Dua, juga sangat ahli ngurusin tamu. Dan teman-teman Nusa Dua juga punya pengalaman yang sama. Ya. Jadi titipan saya itu saja, regulasi penting untuk menjaga standar dan keamanan kesehatan. Tapi juga regulasi kalau tidak bisa membuat orang nyaman, dia bisa fire back, kemudian membuat orang kapok. Nah, sekali kita lolos sertifikasi kesehatan dan keamanan, tapi memberikan image yang tidak comfortable, tidak ramah, tidak friendly kepada wisatawan, kira-kira dampaknya gimana? Kecuali statement wisatawannya, I don't mind being scrutinized gitu ya, to enter Nusa Dua. Jadi saya tidak khawatir apa tidak masalah lah diperlakukan seperti ini karena ini standarnya memang harus seperti itu. Lain lagi kalau begitu. Tapi saya nggak ngebayangin keluarga misalnya ya dari luar negeri datang ke Bali berempat gitu, kamarnya dipisah, makan minum dipisah, transportasinya dipisah. Menurut saya juga
ya pasti ada suasana nggak enak lah antara orang tua dengan anak atau pasangan. Dan mungkin dari saya itu saja titipannya. Bagus sekali secara konsep, silakan didiskusikan. Tapi cobalah ya Pak Ardhito sama teman-teman Nusa Dua pertimbangkan itu bagaimana mentraining karyawan kita maupun karyawan hotel bahwa regulasi penting harus dipatuhi karena itu menyangkut aspek kesehatan dan keamanan wisatawan. Tapi cara menyampaikan, cara melayani, cara mengatur orang itu supaya nggak terkesan kamu kayak di camp konsentrasi gitu ya. Nah ini tempat wisata bukan camp konsentrasi. Jadi, tolong dibedakan ya suasana. Oke, saya rasa itu saja. Selamat berdiskusi. Nanti hasil akhirnya saya terima dari Lutfi aja. Terima kasih banyak. Ya Pak, terima kasih Pak. Yeah. Mungkin dapat dicatat dulu Pak ya, Pak Nagari. Mungkin Pak Ardhito, silakan Pak, waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Salam Pak Nagari. Halo. Iya Pak. Jadi terima kasih paparannya Pak Nagari. Kalau kerjasama dengan Survei Indonesia, saya sebetulnya bisa sedikit dalam penyusunan dokumen maupun yang lain. Saya dengan Pak Rifa juga beberapa proyek juga. Jadi ada manusia juga dalam penyusunan beberapa hal. Jadi yang disampaikan tadi dan termasuk juga yang disampaikan Pak Ngurah, berarti suaranya nggak bagus ya Pak? Halo? Ya Pak, agak sedikit kurang jelas Pak, mohon izin Pak. Ini saya harus bersuara. Nanti bisa di chatting. Oh iya Pak. Ya. Halo. Iya Pak. Jadi yang disampaikan tadi bagus ya, biasa. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu kami ya untuk diskusi aja karena paparannya saya kira sudah komprehensif. Ya. Sistem ini saya tidak meragukan lagi lah dari teman-teman Survei Indonesia yang sudah menyiapkan konsep seperti ini. Kita menggambarkan bagaimana kondisi kita di Nusa Dua dan dengan karakternya di samping kita adalah pengelola kawasan, di sini juga ada fasilitas lain. Jadi dari sini juga di situ ada hotel, dan kemudian juga ada restoran dan juga fasilitas pendukung lainnya. Kita juga punya retail, gitu ya. Termasuk juga event kita punya di sini. Nah, tentunya mengintegrasikan ini yang saya kira penting, yang perlu kita lakukan. Kami secara bertahap juga melakukan langkah-langkah koordinasi dan juga pengintegrasian. Saya akan dapat terima juga dari dukungan dari Ringo dan kemudian juga dari dukungan dari Sakura. Karena nanti pada saat kita menggunakan konsep baru yang kita akan tawarkan kepada wisatawan, tidak bisa tidak harus terintegrasi menurut saya dengan yang lainnya. Seperti apa yang disampaikan Pak Ngurah tadi, saya kira secara bertahap wisatawan pun akan berubah. Bahkan jangan-jangan mereka justru khawatir karena sudah mereka lakukan di negaranya dengan sesuatu yang sudah dipersiapkan, harus melakukan kebiasaan yang sudah diatur. Dan kemudian saya kira banyak juga video-video gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana di luar itu sudah mempersiapkan diri dengan konsep-konsep yang standar dan kemudian juga value yang lebih seperti restoran, kemudian ada yang terkurung dan segala macam. Nah, artinya mereka di sana sudah ada bagian yang sudah ada. Dan pada saat nantinya begitu dibuka akan berpariwisata di sini, saya punya pemikiran kalau kita terapkan ini, satu mereka juga tidak akan kaget. Justru standar itu yang mereka harapkan, bukan hal yang bebas gitu ya. Bebas karena menurut saya dengan kondisi sekarang tidak bisa lagi kita berpikir untuk saat ini sebebas seperti apa yang sebelum terjadinya COVID-19 itu. Ada demikian SOP yang disusun dengan target tentunya adalah ada panduan bagi petugas untuk melaksanakan di kepala dan kemudian meyakinkan di samping dari saya gambarkan dari tiga aspek, aspek orangnya itu adalah petugas sendiri, kemudian infrastrukturnya, fasilitasnya, dan kemudian sistemnya. Jadi terhadap orang bagaimana yang dilakukan gitu ya, terhadap infrastruktur seperti apa di kementerian, kemudian
sistem, gimana menyusun sistem mudah dipahami dan mudah diimplementasikan, tapi standar. Nah, saya kira hal itu yang perlu kita inginkan, dan kebetulan kita di Nusa Dua saat ini dipersiapkan untuk menjadi pilot project, gitu ya, percontohan untuk recovery pariwisata Bali yang dalam waktu dekat pasti harus di launching ini dengan semangatnya dari semua unsur, baik dari kementerian maupun di pemerintah. Nah, walaupun ada hal yang mungkin menjadi bahan diskusi lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan. Seperti sekarang misalnya Pak Lurah menyampaikan tadi, saat ini berdasarkan surat gubernur dari Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan bahwa standarnya harus gitu ya. Jadi setiap orang yang akan datang harus memenuhi standar-standar itu. Nah, tentunya ini kalau kita lihat dari sisi kemudahan administrasi bisa juga lebih sedikit lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Tetapi dalam hal pemberian jaminan pada tahap awal saya kira juga memberikan hal yang lebih baik dalam menjamin pada saat orang. Bahkan kalau misalnya kami sudah sampaikan juga ke pemerintah provinsi, sejauh mana standar-standar hubungan itu kalau dia sudah memenuhi tidak dilakukan lagi pengecekan, yang pengertian tidak lagi cek fisik gitu ya, secara betul lagi di bandara, sehingga yang dikhawatirkan tadi ada antrean dan sebagainya. Kalau pada saat mereka sudah menunjukkan hubungan kesehatan ini, maka mereka sifatnya administratif saja. Jadi tentunya akan dari sisi pariwisata bertambah tambah. Jadi tidak lagi dapat pengecekan secara betul lagi di bandara. Sebelum imigrasi hanya pengecekan suku bandara, ya siapa tahu dalam perkembangan perjalanan terjadi sesuatu yang luar biasa dengan perubahan berdasarkan dokumen yang dia miliki. Saya itu gambaran umum dengan kondisi kita di Bali saat ini, walaupun di Bali dinyatakan memiliki reputasi penanganan lebih baik dari beberapa daerah lain, namun demikian sampai dengan hari kemarin masih ada penambahan yang membuat positif, walaupun selisihnya sudah mulai sedikit kecil dibandingkan dengan yang sehat. Dan mudah-mudahan juga di hari ini tidak ada keadaan yang lebih baik dan kita yang mau kembali yang bisa kita angkat. Terkait dengan menyusun dokumen tahapan ini, saya kira tinggal keputusan dari manajemen bagaimana bentuk kerjasama misalnya Surveyor Indonesia untuk mendampingi kita dalam dua hal. Yang pertama adalah pada saat penyiapan tahap awal penyiapan SOP kita, kemudian yang kedua adalah dalam tahap kita nanti pengimplementasian kaitannya dengan sertifikasi dan kemudian asistennya di situ, asistensinya di situ. Karena hal ini tentunya secara periodik kita lakukan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, dan ini sudah menjadi diskusi kita di Bali, kalau Nusa Dua itu sudah bisa berhasil menunjukkan pada saat awal ini, maka akan dijadikan model dari tempat-tempat lain. Tidak hanya di Bali, tapi juga di Indonesia. Nah, ini tantangan yang sangat luar biasa yang tentunya bagi kita di ITDC dan dukungan semua pihak yang kita harapkan ini bisa terimplementasi. Nah, sekarang teman-teman sedang menyusun SOP khususnya untuk pengelolaan kawasan. Nah, kalau hotel, kami sudah cek beberapa hotel, mereka sudah memiliki, ini mereka sudah memiliki internasional, dia sudah memiliki SOP. Nah, rencananya semua dokumen atau SOP yang diimplementasikan di kawasan kedua itu hari Selasa kami akan komunikasikan dengan provinsi. Nah, hari Selasa ada acara pertemuan dengan dinas kesehatan dan pariwisata untuk mengecek SOP yang ada, karena rencananya atau sedang dipersiapkan saat ini adalah gubernur akan menerbitkan surat keputusan gubernur terkait dengan protokol. Jadi kepada saat Pak Nagari tim dari Surveyor sampai sangat paham, sudah memahami lebih daripada kami. Levelnya adalah protokol itu yang diterbitkan dulu, dan kemudian implementasinya adalah bentuk SOP. Jadi di masing-masing lokasi, baik itu kawasan, hotel, maupun kemudian juga di tempat lain, termasuk juga bandara. Nah, ini protokol itu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi di setiap implementasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanganan
terhadap wisatawan dan penyiapan infrastruktur di situ. Nah, itu yang kami sampaikan sebagai bahan persiapannya nanti, bahwa Bali merencanakan seperti itu, dan itu merupakan hasil diskusi kita. Kami sebetulnya, saya juga ada teman Pak Budi juga ikut di dalam mendiskusikan ini dengan tim provinsi yang sudah dibentuk, yang nantinya akan menyiapkan untuk dokumen usulan untuk konsep surat keputusan gubernur ini. Mudah-mudahan ini segera diterbitkan sehingga nanti ada acuan kita yang ini. Jadi terkait dengan sertifikasi ada diskusi juga. Kalau misalnya dikeluarkan tahap awal dalam bentuk deklarasi, gitu. Saya kira itu mungkin juga gitu ya. Jadi bahwa kawasan itu dideklar bahwa sudah memenuhi sesuai dengan penetapan atau keputusan gubernur yang sudah dikeluarkan dan memenuhi sudah memiliki SOP yang sudah lain atau comply dengan keputusan gubernur yang berdasarkan pada protokol kesehatan COVID-19. Nah, kemudian tahap berikutnya baru secara bertahap dilakukan dalam proses sertifikasi untuk jangka panjang ini. Nah, itu yang sedang didiskusikan di Bali, dan kami juga kebetulan aktif di provinsi, sehingga isu-isu yang berkembang itu bisa kita persiapkan di kawasan Nusa Dua ini. Jadi kalau kami mengingat, kalau misalnya ini dia bisa segera dan mendapatkan tanggulan minimal saat sekarang mungkin ada tadi di awal bagus itu presentasi yang disampaikan tadi, tahapan-tahapan dan poin-poin yang harus dipersiapkan pada saat kita akan menyusun SOP. Kemudian ya kalau saya sebut sih biasanya itu champion team ya, kita ada ECG dulu gitu ya, QCD, jadi kita bentuk champion teamnya untuk COVID-19 ini gitu ya. Ya. Ini ada beberapa tadi, apalagi ditambah lagi ada usulan akan diberikan kesempatan melakukan pelatihan. Dan ini yang benar-benar yang memang akan concern untuk di dalam penyusunan ini, dan kemudian bisa melakukan self-assessment terhadap hal yang akan kita implementasikan ini. Inilah nanti kita sebut sebagai champion-nya di Nusa Dua atau di NDC. Bahkan kalau sudah clear di Nusa Dua, maka untuk di Mandalika akan mudah kita implementasi. Iya, Pak. Saya kira itu ini saya dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Kalau bisa izin, sebelum mungkin ada komitmen apapun dari ITDC dengan survei desa, kalau boleh saya minta terus dulu, minta tahapan Pak, tahapan penyusunan datanya harus comply terhadap dokumen yang sudah menjadi standar baik WHO dan lain sebagainya, sehingga hal yang sudah kami susun ini kita akan cek lagi per poinnya, sehingga nanti pada saat diimplementasikan lebih mudah. Dan tadi disebut juga poin yang menyangkut masalah restoran, ya. Terlepas daripada kantin yang ada kita, atau kantin untuk kita. Tapi kalau restoran justru kita meminta itu menjadi tanggung jawabnya, responsibility dari pengelola restoran gitu ya. Kalau misalnya sekarang dia lokasinya adalah di area yang value collection, maka kita mintakan nanti juga value collection yang mengendorse atau mendorong dari semua tenan-tenan value collection itu mereka memiliki standar-standar yang sudah ditetapkan. Sehingga pada saat nanti implementasi awal yang belum dinyatakan siap, maka kita sarankan untuk tidak beroperasi sementara. Tetapi kita dorong untuk mereka bisa memenuhi ini, khususnya di F&B gitu Pak ya. Karena konsep awal dari recovery awal ini adalah kegiatan wisatawan itu full di kawasan wisata. Mereka tidak akan memberikan ruang untuk tahap awal. Jadi pada saat wisatawan kalau sudah diputuskan INICO, maka wisatawan yang datang setelah mereka proses di bandara diangkut khusus ke Nusa Dua, kemudian mereka masuk di proses di hotel. Nah, setelah mereka akan berliburan, mereka hanya boleh di kawasan Nusa Dua. Inilah challenge kita di sini. Kita mempersiapkan segala sesuatunya itu comply terhadap protokol COVID-19 ini. Dan mereka tidak diperkenankan untuk keluar dari kawasan Nusa Dua. Itu pada saat
di situ susah. Nah, dalam tahap berikutnya, setelah perkembangan di luar itu semakin membaik, kemudian pemerintah atau melalui kesehatan waktu dinyatakan standar yang memenuhi, maka ada tahap berikutnya mereka akan bisa keluar dengan pembatasan. Misalnya untuk konsep itu akan dipersiapkan. Tahap berikutnya adalah baru masuk ke semi open, jadi secara pribadi. Jadi misalnya hotel hanya boleh di hotel di mana saja, yang mereka sudah standar. Di luar kawasan usaha itu adalah tahap ketiga nanti yang direncanakan. Saya itu gambarannya kami sampaikan ke Pak Nagari dan tim dari surveyor, nanti kalau berdiskusi itu. Akan silakan Pak Lutfi, terima kasih kesempatan ini. Dan satu lagi, sekali lagi saya minta Pak, kalau boleh pandangan awalnya boleh kami jadikan terus dulu, sehingga dalam waktu cepat kami bisa berdiri. Saya itu untuk yang lain silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rita. Mungkin sebelum yang rekan-rekan yang lain, mungkin dua dulu ditanggapi Pak Nagari. Tadi pertama dari Pak Dirkops ini kaitannya adalah bagaimanapun juga karakter pariwisata itu jangan hilang ya. Jadi artinya suasana batin para wisatawan itu tetap dijaga. Intinya itu Pak dengan situasi seperti sekarang. Jadi bagaimana flow of activities mereka ini tetap dijaga dan nyaman. Itu yang pertama. Nah, kalau dari Pak Ardita tadi cukup banyak Pak yang kami catat, tapi intinya adalah Nusa Dua dalam waktu dekat akan dijadikan pilot project. Pilot project ini kalau memang sukses dia akan menjadi referensi untuk nasional, dan saat ini memang sedang akan disusun SKGUP yang terkait dengan protokol. Nah, permintaan beliau untuk awal ini bagaimana ada panduan-panduan awal yang bisa langsung dijadikan referensi, karena ini berkejaran dengan waktu Pak sebetulnya. Program ini agak cukup mepet. Bagaimana situasi ini bisa tetap proper ya, tapi dalam waktu yang lebih singkat. Mungkin itu sih Pak. Kira-kira mau ditanggapi dua hal ini Pak. Ya. Terima kasih Bapak-bapak. Sebetulnya mungkin di dalam dunia hospitality memang terkesan ini semacam kontrol ya. Manajemen risiko itu diasumsikan itu hanya kontrol gitu. Tapi sebetulnya di dalam manajemen risiko itu ada namanya opportunity, peluang. Jadi ketika kita mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian untuk merancang kontrol, itu sekaligus kita juga harus mencari peluangnya. Jadi peluang apa supaya roh kebatinan para wisatawan itu juga tetap dijaga, itu juga diperhatikan di dalam dokumen manajemen risiko, Pak. Jadi manajemen risiko itu tidak hanya menciptakan kontrol untuk mencegah, tapi juga untuk menciptakan peluang, Pak. Itu yang pertama. Jadi mindset kita harus dirubah ketika kita mengidentifikasi nanti seluruh risiko, potensi bahaya, dan menganalisa risiko di seluruh area dan aktivitas. Kita juga sekaligus harus bisa mencari peluang apa untuk tetap bisa menjaga keramah tamahan, terus kemudian ya suasana kebatinan dari wisatawan itu tetap bisa diakomodir. Itu yang pertama. Makanya perlu di dalam tim manajemen risiko ketika mengidentifikasi potensi bahaya di setiap area itu juga melibatkan orang yang kompeten dalam hal hospitality. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika terkait penyusunan protokol-protokol, langkah pertama adalah menyusun protokol itu Pak, segera mungkin dalam waktu dekat, mungkin kita seminggu atau 2 minggu, kita mengidentifikasi dulu persyaratan-persyaratan dari protokol yang sudah dikeluarkan lembaga resmi. Dari WHO itu kan sudah mengeluarkan panduan. Itu mari kita ulas bersama, kita buat bentuk formulir yang seperti tadi saya tunjukkan di awal. Nah, itu nanti diidentifikasi mana yang sudah ada, mana yang belum ada. Kalau yang belum ada, kita bisa buatkan protokol yang sesegera mungkin untuk mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh induk protokol dari WHO. Itu mungkin tidak waktu lama, yang penting dalam waktu seminggu ini, misalnya setelah Lebaran begitu ya, setelah Lebaran gitu-gitu kumpul bersama untuk metani Pak, menelisik protokol WHO yang tadi sudah saya sampaikan, dan nanti akan di-share protokol-protokol itu ke Bapak-bapak lewat Pak Joni. Jadi nanti kami akan kirim Google Drive
referensi dari protokol yang ada itu, nanti tolong bisa dibuat dalam bentuk formulir yang elemen pertama tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti kemudian tindak lanjutnya seperti apa, itu dulu Pak langkah pertama Pak, saran saya. Terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Pak sudah ditanggapi. Jadi resiko menjadi peluang Pak ya. Jadi nanti di tim awal itu akan dilibatkan personil yang memang handal untuk masalah hospitality. Kedua, langkah-langkahnya tadi dianjurkan untuk mencoba mensuperimpose Pak ya, antara protokol yang dari WHO dengan kondisi-kondisi yang memang sudah dimiliki. Mungkin ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari peserta. Kita punya waktu 15 menit lagi sampai menuju jam 11. Silakan. Ya, Pak Trisna. Pak Jaya. Ya, Pak Jaya. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak MD. Pak Nagari, ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin saya yang ke global dulu Pak. Dari saya. Belakangan kan memang muncul istilah baru new normal Pak ya. Iya. Saya yakin new normal itu pasti ada tahapannya Pak, fasenya Pak. Nah, kapan stage awal, kemudian advance-nya sampai disebut itu new normal Pak. Ya, mungkin yang kalau saya dapat referensi itu kemarin Singapura itu dia new normalnya itu kalau dia sudah ada vaksin, itu dia sebutkan sebagai new normal seperti itu. Nah, mohon koreksinya itu. Ya. Kemudian berkaitan dengan kenyamanan tamu ini, mungkin kita sudah mengetahui teori perkembangan tahapan-tahapan dari denial sampai akhirnya menerima itu. Mungkin tahap awal ini yang seperti Bapak sampaikan tadi itu kan rasanya ketat Pak seperti itu. Karena ini di tahap awal ini kan kita mendapatkan revolusi di bidang kesehatan. Sehingga kita semua harus sudah aware sekali ya, di bidang bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menyiapkan APD untuk diri kita, bagaimana kita untuk berinteraksi dengan rekan-rekan seperti itu. Nah, untuk ini pasti akan ada perkembangan Pak secara lebih lanjut. Kami yakin kami begini positif saja karena dari tahap awal mungkin pada tahap ini sedikit tamu yang datang, it's okay. Karena tamu pelanggan kita kan pasti ada tahap penyesuaian juga. Ada tamu yang agak bandel sedikit, badung sedikit, dia bakal jalan Pak. Sama seperti perkembangan pariwisata Bali Pak. Awalnya Bali itu yang datang banyak itu adalah bule-bule backpacker, bule-bule selancar seperti itu Pak. Itu yang bule-bule bandel Pak. Jadi mereka kelusuk-kelusuk kemana-mana sampai menemukan objek-objek baru. Termasuk ini kejadian sekarang di Lombok Pak. Lombok itu kejadian seperti itu. Jadi pengembangan kawasannya itu. Sehingga muncul destinasi-destinasi baru. Setelah itu baru naik lagi ke jenis pelanggan yang lebih sophisticated, jadi menginginkan kenyamanan tambahan, ini kenyamanan tambahan seperti itu. Saya rasa ke depannya juga akan seperti itu. Kemudian agak banyak dikit Pak. Pertanyaan nomor 3 Pak. Saya dapat baca beberapa standar WHO dan juga CDC Pak, Center for Disease Control and Protection. Dua-duanya dari ujung sana juga. Itu saya lihat ada di standar WHO itu, mohon koreksi Pak ya. Contohnya yang terdekat itu adalah di physical distancing, itu diharapkan 6 feet. 6 feet, 6 feet untuk si CDC, kemudian untuk WHO itu 1 meter Pak, seperti itu. Nah, itu kan ada selisih, itu kira-kira apa yang menyebabkan perbedaannya seperti itu. Ya. Kemudian berkaitan dengan persiapan kita Pak, untuk menerima kunjungan tamu, yang mungkin volumenya bertahap naik. Tadi Bapak sudah menyampaikan juga bahwa di WHO sudah ada standar untuk penerimaan tamu untuk jumlah dari 10 orang untuk area meetingnya itu, sampai ada event yang cukup besar sampai dengan 100 orang Pak. Nah kira-kira berkaitan dengan pertama itu standar yang untuk 10 orang itu kira-kira seperti apa? Kemudian kalau sampai 100 orang itu seperti apa? Gambaran brief besarnya juga Pak. Kemudian dikaitkan juga dengan peraturan yang terbit di Bali, Pak. Itu ada maksimal pertemuan itu 25 orang, Pak. Itu kaitannya ke arah mana, Pak? Seperti itu. Dan yang terakhir, Pak, berkaitan dengan desinfektan spray.
Itu WHO kan sempat Pak disampaikan bahwa WHO sangat tidak merekomendasikan spray desinfektan kepada orang Pak ya. Mungkin kalau yang disampaikan tadi di ikon Siam itu di spray ke bagian kaki. Nah, apakah efektif untuk spray ke bagian kaki itu? Kemudian satu lagi ada alat UVC, jadi sanitizer. Saya juga sempat nyari-nyari Pak, UVC untuk virus Pak. Mau belum ketemu Pak, mungkin Bapak kalau ada rekomendasi boleh kami diginikan Pak, kalau yang ada untuk virusnya. Makasih ya Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak, langsung ditanggapi. Ya, nanti saya akan tanggapi, nanti Pak Lutfi bisa mengingatkan ya, karena catatan saya kok jadi ya. Yang pertama Pak, tentang peralatan UVC, memang ini kami temukan memang kalau di Indonesia belum ada Pak. Belum ada, dan itu kami temukan kemarin dari brosur-brosur yang ditawarkan ke kami tentang UVC. Kemudian terkait dengan disinfektan ke tubuh langsung itu memang ada yang boleh atau tidak boleh, tapi kami melihat dari panduan dari Kementerian Kesehatan ya, yang tadi menjadi referensi, itu bisa dipakai sebagai acuan. Yang pertama. Terus kalau cuma di kaki, kelihatannya ya tidak efektif. Itu di kaki kan untuk memastikan sepatu yang masuk dari luar masuk itu tidak membawa bakteri atau virus, ya memang tidak efektif Pak, kurang efektif kan, hanya sepatu saja. Harusnya kan seluruh tubuh, tapi itu kan bisa dijaga dengan physical distancing. Kemudian terkait dengan 1,6 dan 1 meter, itu karena faktor ini Pak, faktor safety Pak. Jadi memang CDC, mungkin mereka memiliki safety faktor sehingga ditambahkan 1,6. Tapi WHO ada namanya persyaratan minimum ya, safety faktor yang minimum memang 1 meter. Nah, perkara itu nanti ada juga yang jadi 2 meter, kayak di kampung saya ini jadi 2 meter Pak, karena ya rasa aman itulah yang membuat menjadi lebih faktor itu kemudian ditambahkan di dalam acuan protokol di berbagai lembaga Pak. Jadi karena ada safety faktor yang ditambahkan di sana. Kemudian yang terkait dengan risk assessment untuk yang mungkin saya mau perlihatkan sedikit Excel risk assessment yang nanti akan saya berikan di pelatihan Pak, pelatihan untuk inspektor. Maaf, saya buka sebentar. Saya buka. Nah, ini Pak. Jadi ini adalah panduan ya, bisa dilihat Pak? Ya, bisa Pak. Ya, bisa. Pak. Ini ada checklist. Kerumunan manusia memang tidak mengatur jumlah, Pak. Ya, mengatur jumlah. Terus kemudian nanti ada mitigasi step. Mitigasi step. Nah, ini ada checklistnya. Nah, di sini memang tidak diatur tentang jumlahnya. Diatur tentang jumlahnya. Ya, jumlah orangnya mungkin itu dari standar yang lain, tapi yang saya tahu dari WHO ini adalah checklist yang standar Pak, yang dari yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Kira-kira begitu. Nanti kita ajarkan di pelatihan yang akan datang, para inspektor nanti akan diajari seperti ini. Iya. Itu Pak, jadi masalah kerumunan orangnya memang tidak diatur, tapi diatur di sana adalah kapasitas dari tempat Pak. Kapasitas dari tempat itu yang diatur. Kapasitas dari tempat itu terkait dengan untuk menjaga physical distancing. Terkait pertanyaan nomor pertama tadi Pak. Masalah new normal Pak, new normal. Ya. Oh, new normal. Ya. Jadi gini, menurut new normal itu kalau menunggu vaksin, ya walau alam itu kapan bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, kita kan tidak menunggu. Maka disebut new normal, itu karena sebetulnya ada perubahan budaya, kebiasaan di dalam kondisi pandemik ini. Setiap orang akhirnya
mau akan beraktivitas normal, tapi dengan cara yang baru, dengan perilaku yang baru, Pak. Saya sebagai seorang wisatawan, saya juga kepengen Pak ke Bali, Pak, karena rumah saya di Buleleng, Pak. Saya punya rumah di Gianyar, Pak. Dan sekarang mau pulang ke Gianyar, nggak bisa. Repot, rumah saya di sana. Lah. Untuk balik ke sana itu, otomatis saya kan harus mempersiapkan diri dengan paradigma baru. Saya akan menikmati kampung saya di Gianyar sana dengan cara yang baru, Pak. Jadi ini new normal ini terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana untuk membantu setiap orang itu bekerja dengan cara yang baru, dengan perilaku yang baru, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Jadi ini adalah terkait dengan paradigma, kebiasaan, dan perilaku, pola pikir yang baru, Pak. Maka itu disebut dengan new normal, Pak. Bukan new normal itu normal seperti masa lalu yang apa adanya seperti masa lalu, tidak. Tapi saya bergerak, beraktivitas dengan paradigma yang baru. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang kurang? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ini waktunya tinggal 5 menit. Mungkin kalau masih ada yang ingin mempertanyakan atau klarifikasi, konfirmasi, silakan. Bapak, Ibu sekalian. Ya, Pak. Ya, oh ya, Pak Agung Pemayun. Iya, Pak. Mungkin terkait dengan beberapa standar tata kelola yang sudah disampaikan tadi, Pak. Kalau saya cuma hubungkan kegiatan ini dengan kegiatan finansialnya, Pak. Jadi mungkin nanti kalau secara teknisnya barangkali dan itu mungkin bisa nanti kami belajar lebih lanjut. Tetapi ada kaitannya dengan yang tadi Pak, dengan finansialnya barangkali kegiatan berwisata nanti kalau prediksi kami katakanlah untuk ke new normalnya nanti misalnya ke BPDC atau ke tempat lain itu akan menjadi sangat tinggi gitu Pak. Pasti varian-varian itu semua nanti nah apakah ini penyikapan seperti ini juga akan menjadi parameter new normal atau karena hubungannya dengan kehidupan di semua sisi, Pak. Ya. Nah itu yang kami belum terpikir, Pak, di situ, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Ya. Ya, ini terkait dengan finansial ya, Pak ya. Apakah terkait dengan pendanaan atau terkait dengan pembayaran, Pak? Kira-kira maksudnya gimana, Pak? Nah, artinya kalau setiap ini kan istilahnya jasa servis ya, jasa servis. Ya. Kalau ibaratnya kita mengestimasi sebuah harga kan tentunya ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Iya. Nah, atas servis jasa pelayanan pariwisata atau apapun itu, jadi tentunya masing-masing proses itu kan menimbulkan istilahnya parameter biaya yang baru. Iya, iya. Itu aja Pak. Iya, memang Pak. Jadi untuk membuat prosedur, bahkan untuk masuk ke new normal kan kita harus menyiapkan sarana dan prasarana. Kita akan membuat tata cara yang tentunya akan merubah layout, merubah fasilitas, melengkapi fasilitas. Contohnya sajalah, misalnya untuk mempertahankan distancing di pedestrian, itu kan kita harus membuat marking itu kan biaya Pak. Terus kemudian ada petugas khusus yang membersihkan tempat, mengatur orang, itu kan biaya juga. Ya tentunya memang harus dipikirkan Pak, kita harus melakukan cost and benefit analysis ya, terkait dengan itu. Betul. Jadi harus ada penyusunan budget juga Pak ya untuk kegiatan ini ya. Iya, budgetnya pasti ya, lumayan lah. Pak, karena waktunya udah mepet, ya ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Emilia Pak, saya wakili karena ini katanya mic-nya jauh. Jadi tenan di TDC Nusa Dua kan ada yang kegiatan bisnisnya museum dan spa Pak. Iya. Museum dan spa ini ada guidance untuk ini nggak Pak, protokolnya untuk ini? Oh iya Pak. Terkait dengan ini kan ada koleksi-koleksi lukisan, barang-barang seni, ini kan nilainya tinggi Pak. Jadi kalau kena kimia atau apa kan kira-kira akan berdampak.
Makasih Pak. Betul. Gimana Pak untuk ya, museum dan otomatis ya ketika kita melakukan desinfektan di area-area yang sangat kritikal ya kita kan tidak bisa sekaligus desinfektan itu harus pakai ini pakai itu nggak bisa, kita harus sesuai dengan konteksnya Pak. Ya dengan konteksnya. Misalnya kalau memang kita harus investasi untuk disinfektan di area misalnya museum yang ya ada di ITDC itu kan ada museum ya, ada barang bersendi tinggi, tidak bisa pakai sembur-semburan begitu ya Pak ya. Pasti ada teknik khusus misalnya pakai UVC misalnya, atau mungkin ada sebelum itu dibuka harus dilengkapi dengan cover tertentu ya, tempatnya dimodifikasi ya untuk memastikan tidak disentuh orang dan seterusnya Pak. Jadi pencegahan virus COVID-19 tidak semata-mata satu metode, ada banyak sekali metode dan itu mesti harus kita kaji risikonya Pak. Ya. Gimana Bu Emilia, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nanti teknisnya kita detailkan lagi lebih lanjut. Oke Pak, kami berharap memang nanti recordingnya dan seluruh materinya bisa di-submit untuk kita karena ini jadi kita butuh WHO protokol materi ini rekamannya, terus kemudian PowerPoint akan dikirim ke Bapak atau disebar lewat email yang sudah disampaikan ke kami, termasuk sertifikat kehadirannya ahli. Iya Pak, terima kasih sekali. Ya. Terus mohon maaf nanti yang 5 orang bisa disampaikan segera. Segera Pak. Ya. Terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Bapak Ibu atas waktu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir 2 jam lebih tadi, pas 2 jam untuk mendengarkan paparan dan sudah tanya jawab. Mudah-mudahan hari ini membuka wawasan dan menambah ilmu. Terima kasih Pak atas paparannya, Pak Negari dan Pak Wiwin dan kawan-kawan dari Survei Indonesia dan kehadiran Bapak Ibu semua, terutama Pak MD, para kepala divisi dan rekan-rekan ITDC. Nanti kami akan follow up lagi Pak setelah ini dengan Survei Indonesia untuk kegiatan lanjutannya. Untuk video conference hari ini, kalau tidak ada lagi tanggapan dan pertanyaan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kami juga Pak atas berlangsungnya acara. Kita tutup Pak ya. Ya. Kita tutup hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Ya.